Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nabila Syarani dari kelas 2 SIB. Pada pertemuan 12 pemrogram mobile ini, saya akan membahas mengenai Room Database. Room adalah ORM Object Relational Mapping bawaan Android yang menyederhanakan penggunaan database SQLite. Terdapat tiga komponen utama dalam penerapan Room. Yang pertama ada Entity Class yang merepresentasikan tabel dalam database. Yang kedua ada DAO atau Data Access Object yang berguna untuk sebagai interface untuk akses data yaitu query, insert, delete, ataupun update. Yang ketiga ada database class, kelas yang menghubungkan DAO dan database SQLite. Nah, di sini kita akan membuat database untuk CRUD data user pada menu fragment more dengan kolom nama, email, dan password. Yang dimana pada halaman login akan diterapkan logika ketika tombol login diklik, maka akan melakukan pengecekan ke tabel user. Jika email dan password sesuai ada di database, arahkan ke halaman home atau dashboard. Jika gagal, akan menampilkan alert username atau password salah. Sebelumnya, kita akan menginstal terlebih package room. Yang pertama, kita tambahkan di build Gradle KTS yang project. Nah, di sini kita akan masuk pada bagian ID-nya ini kita tambahkan. Kemudian kita masuk ke build Gradle yang modul. Kita tambahkan juga bagian ID-nya ini di dalam plugins. Kemudian kita tambahkan dependencies pada bagian dependencies ini, yaitu pada bagian Room version, implementation, dan KSP-nya. Nah, selanjutnya kita akan membuat beberapa folder. Yang pertama, kita akan membuat folder bernama data, yang di dalamnya terdapat folder DAO dan juga folder entity. Di dalam folder DAO terdapat user DAO dan juga not DAO. Kemudian di dalam entity terdapat not entity dan juga user entity. Kemudian di dalam folder data ini kita tambahkan juga kelas bernama app database. Pertama kita masuk ke dalam user DAO. Nah, pada bagian ini ada query select from user ini berguna untuk mengambil semua data dari tabel user. Suspend ini berguna untuk berjalan dalam coroutine atau asinkron. Return list user entity ini berguna untuk semua user. Kemudian ada insert berguna untuk simpan user baru ke database. Delete ini berguna untuk menghapus data user dari database berdasarkan objek user entity yang dikirim. Kemudian yang ini, di sini kita akan melakukan cek email dan password dengan cara melakukan pencarian user berdasarkan email dan password. Nah, di sini terdapat email dan password merupakan parameter yang diganti saat fungsi dipanggil dengan limit maksimal satu data yang diambil. Kemudian kita masuk ke user entity. Nah, entity class ini dijadikan tabel oleh user oleh room. Kemudian ada data class user entity ini berguna sebagai kelas Kotlin yang otomatis menyediakan fungsi equals, hashcode, dan juga toString. Kemudian di sini terdapat nama-nama kolom yang berada di table user. Kemudian kita masuk ke app database. Nah, file ini yang akan menghubungkan antara DAO dan dengan SQLite. Jika ada penambahan table, maka kita perlu mendaftarkan entity-nya di sini dan juga menambahkan DAO-nya di sini. Lalu kita naikkan versinya menjadi 2, 3, dan seterusnya. Kemudian kita masuk membuat activity baru. Di sini saya buat nama activity-nya yaitu not from activity. Activity ini berfungsi sebagai form untuk menambahkan data user ke database yang bisa digunakan untuk keperluan login nantinya. Kemudian kita masuk ke isinya yaitu activity not XML. Di sini terdapat toolbar, lalu terdapat card yang di dalam card tersebut terdapat inputan untuk name, password, dan juga email. Lalu terdapat button save. Nah, kemudian kita masuk ke dalam fragment more. Di dalam fragment more ini, jangan lupa untuk mengaktifkan binding. Dan juga di sini kita untuk menginisialisasi adapternya. Pada sini terdapat binding RV nodes ini berguna untuk membuat tampilan dengan binding dan juga mengatur recycle view agar pakai adapter user adapter. Kemudian di sini kita membuka not from activity untuk menambahkan user baru. Saat FAB diklik akan membuka not from activity untuk menambahkan user baru. Kemudian di sini terdapat private fetch user
yang mana digunakan untuk mengambil semua data user dari room database dan memperbarui adapter. Digunakan untuk menghapus user yang dikirim dari user adapter. Kemudian ada on resume. On resume ini berguna untuk setiap fragment muncul kembali, data user akan diperbarui. Kemudian view binding bersihkan saat fragment dihancurkan. Kemudian kita masuk ke fragment more XML-nya. Nah, di sini kita menambahkan toolbar. Kemudian di sini kita tambahkan FAB-nya. Lalu di sini terdapat recycle view. Nah, untuk mengisinya kita buat yaitu item not XML. Di dalam sini terdapat ada text view sebagai judul, lalu sebagai subtitle, dan juga terdapat icon delete. Kemudian kita akan membuat adapter baru. Di sini kita buat namanya user adapter. Fungsinya adalah untuk menampilkan daftar user di halaman fragment more dengan kemampuan menampilkan nama, email, dan menghapus user dari database room. Nah, di sini ada kelas user adapter uh, yang users ini berfungsi daftar user yang ditampilkan. Fragment berfungsi untuk objek fragment more digunakan untuk memanggil fungsi delete user dari adapter. Kemudian di sini kita menggunakan inner class user view holder, berfungsi untuk menggunakan view binding, item not binding untuk mengakses elemen-elemen dalam layout XML. Override one on view bind holder berfungsi untuk menampilkan data user sesuai posisi. Kemudian ada holder binding, ini berguna untuk saat tombol hapus diklik tampil dialog konfirmasi yang menanyakan apakah yakin ingin menghapus. Jika setuju, panggil fragment delete user untuk menghapus user tersebut. Nah, di sini kita akan masuk ke welcome screen, kemudian kita akan login. Nah, sebelumnya, jika kita belum ada di dalam database, maka tidak akan bisa masuk ke halaman login ini. Kita tidak akan bisa masuk. Nah, jadi di halaman login ini, saya menerapkan akan ada khusus untuk admin. Jadi, name-nya ada admin yang akan bisa login untuk mendaftarkan usernya. Nah, di sini karena saya sudah punya nama user untuk saya, jadi saya masuk menggunakan user saya. Nah, kemudian akan tampil login berhasil. Namun, jika kalau misalnya nggak terdaftar, kita coba masuk username atau password salah. Jadi kita harus masuk sesuai yang ada di dalam database. Nah, kemudian kita masuk ke fragment more. Di sini kita bisa menambahkan usernya, siapa-siapa saja yang bisa login. Kalau misalnya mau menambahkan, kita klik tanda tambah, kemudian kita isi name-nya, kemudian kita save. Kemudian di sini kita juga bisa menghapus usernya, di sini hapus, oke, maka akan terhapus. Nah, yang tadi itu bisa kita lihat di app inspection ini, maka dia akan masuk ke dalam table user ini. Nah, di sini akan muncul siapa-siapa saja yang login, yang ada di dalam database-nya. Nah, sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.